sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. siap. Baik, hari ini kita akan membicarakan wadah dari magma. Ya. Jadi kalau tadi resume dari dua orang temanmu yang mewakili dua kelompok itu menceritakan mengenai lebih dari pembentukan magma, kemudian sifat-sifat magma berdasarkan tempat pembentukannya itu. Ya. Lalu kita akan masuk ke step lebih lanjut. Artinya magma itu kalau dia hanya berkumpul di bawah sana tanpa dia mencoba menaik ke permukaan, maka nanti tidak akan terbentuk yang namanya gunung api. Tidak akan ada aktivitas vulkanisme, kan ya. Nah, untuk itu ya, jadi dari proses partial melting atau pelelehan sebagian hingga sampai terjadi erupsi, ada step yang lain lagi, the next step-nya. Kemarin kalau nggak salah di kuliah pertama dan kedua sudah saya sampaikan ada 4 stage atau 4 step yang harus dilalui oleh magma tersebut sebelum kita bisa melihat magma itu keluar sebagai lava ataupun sebagai material erupsi di permukaan tanah. Ya. Nah, kalau kita setback kembali, tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman kalian juga, bahwa yang namanya gunung api itu dia sangat bervariasi, baik dalam bentuk atau dari morfologinya, lalu perubahan gunung api itu mulai dari kecil, besar, kemudian tumbuh ya, seperti yang kita lihat sekarang, atau mungkin ambles lagi itu ada prosesnya ya. Lalu juga gunung api itu juga tipe letusannya juga macam-macam ya, termasuk ya, tipe letusan yang dia tidak berubah ya dari waktu ke waktu atau yang dia berubah dari waktu ke waktu ya, atau terkait dengan perilaku tadi. Nah, sebagai akibat dari yang bervariasi ini itu sebetulnya sebabnya tadi sudah disebutkan juga oleh teman kalian gitu. Karena apa? Karena pembentukannya dia berada di tempat yang berbeda ya. Jadi setting tektonik di mana gunung api itu terbentuk mulai dari pembentukan magma sampai magma itu keluar, dia berada di setting tektonik yang sangat khas. Kemudian magma yang dihasilkan dari proses pelelehan sebagian itu juga produksinya dia berbeda-beda. Ada yang diproduksi secara cepat, ada yang diproduksi secara lambat. Ya. Ini berhubungan dengan tadi suhu solidus dan suhu apa satunya? Ada ingat? Liquidus. Ya, solidus dan liquidus ya. Solidus ketika dia mulai meleleh ya, dan liquidus ketika semuanya sudah meleleh ya. Nah, karena dia berbeda-beda pembentukannya nanti akan menghasilkan gunung api yang juga berbeda-beda sifatnya. Kemudian komposisi magma jelas ya. Setting tektonik menghasilkan rate produksi pelelehan yang berbeda yang nanti juga akan mempengaruhi komposisi magma. Karena apa? Kalau setting tektonik jelas tempat di mana kontinen dan oseanik bertemu dibandingkan dengan oseanik akan menghasilkan komposisi magma yang berbeda-beda. Demikian juga rate dari produksi magma itu juga akan menghasilkan komposisi magma yang berbeda. Dan selain itu ada satu hal lagi yang sangat krusial dan itu akan menjadi topik bahasan kita hari ini adalah proses terjadinya erupsi ya. Sebetulnya itu tidak hanya diwakili oleh sifat magma ya, tetapi juga dari kondisi fisik sistem magma yang ada di bawah satu gunung api, di dalam satu gunung api ya. Nah, eruption conditions ini yang nanti akan mulai kita bahas di pertemuan ini dan pertemuan minggu besok, ya, minggu depan. Nah, kembali lagi ya, kalau kita membagi magma menjadi dua bagian besar ya, jadi magma yang komposisinya adalah basaltik
atau sering disebut sebagai magma basah, magma mafik, nanti akan menghasilkan gunung api yang juga cenderung bersifat mafik atau basaltik tadi ya. Anda sudah tahu contohnya seperti gunung-gunung yang ada di Hawaii, kemudian Stromboli gitu ya di Itali, itu adalah dua tipe yang sangat mewakili gunung api dengan komposisi magma yang basaltik. Biasanya kalau basaltik nanti tipe erupsinya juga sangat khas ya, cukup berbeda dibandingkan dengan yang andesitik atau yang ke arah gunung api asam ya. Nah, kalau yang gunung api asam itu biasanya gunung api gunung api andesitik, andesitik sampai ke lebih asam gitu ya. Itu diwakili oleh gunung api yang sangat khas bentuknya, yaitu yang disebut sebagai stratovolcano ya. Stratovolcano, jadi gunung apinya seperti apa? Seperti cungkup begini gitu ya. Ada kerucutnya begitu ya, yang biasanya kerucut itu dibentuk karena ada lapisan-lapisan lava yang keluar itu ya, membentuk lapisan-lapisan lalu dilapisi lagi oleh lava yang keluar berikutnya dan juga oleh material erupsi yang lain ya, tidak hanya lava tapi juga ya mungkin material piroklastik seperti Anda di Merapi gitu contohnya. Kemudian karena dia magmanya itu cukup kental ya, sehingga letusannya akan cenderung efusif ya. Cenderung efusif tapi juga bisa mengarah ke eksplosif ya. Mengapa lagi ya? Karena tadi sudah disebutkan di awal ya, di slide sebelumnya, eruption conditions they represent ya. Jadi benar-benar nanti akan dikombinasikan tidak hanya oleh sifat magma tetapi kondisi yang lain yang yang mempengaruhi tipe erupsinya itu sendiri ya, termasuk di dalamnya wadahnya itu ya. Kemudian banyak atau fitur lain yang khas dari gunung api intermediate atau andesitik ini biasanya seringkali dikaitkan dengan kehadiran yang namanya kaldera, ya, pembentukan kaldera, lalu juga inverse volcano. Jadi kalau volcano itu kan dia naik gitu kan, menunjuk ke atas. Nah, inverse volcano itu kesannya justru malah dia melegok ke bawah gitu ya. Yang biasanya dihasilkan dari aktivitas supervolcano, jadi gunung api yang sangat besar ya. Kemudian karena dia sifat magmanya tadi cukup kental, sehingga dia cenderung untuk membentuk tekanan yang sangat besar di dalam tubuh gunung api tersebut ya. Tekanan yang sangat besar terbentuk dalam waktu yang lama, hingga suatu saat tidak bisa lagi ditahan tekanan itu saking besarnya, kemudian meletuslah dengan sangat eksplosif dan menghabiskan sebagian besar dari tubuh gunung api. Nah, karena magmanya itu keluar sangat banyak ya, sehingga terjadi pengosongan tubuh gunung api yang ada di bawah, lalu terjadilah Terjadilah subsidence ya. Subsidence di tengah gunung api yang sudah terpancung tadi ya, lalu terbentuklah kaldera yang cukup besar gitu kan. Contohnya seperti yang ada di Tambora itu ya, yang sangat terkenal. Nah, kembali lagi untuk bahasan hari ini, yaitu mengenai bagaimana penyimpanan magma itu bisa berkembang ya, mulai dari magmanya itu ada di dalam mantel gitu ya, lalu naik pelan-pelan ke litosfer ya, lalu dia nanti mulai mencapai kerak dan mulai membentuk gunung api yang kita kenal sekarang ini ya. Nah, di dalam buku Parfit maupun di dalam makalah publikasi yang saya sudah berikan pada Anda ya, itu secara umum ya, sistem magmatik itu sebetulnya bisa dibagi dua ya, yaitu yang disebut sebagai interconnected
kristal ya, interconnected crystal melt mass zones ya, dan satu lagi interconnected melt dominated regions gitu ya. Jadi kalau yang interconnected crystal melt mass zones itu dia lebih didominasi oleh adanya kristal gitu ya. Jadi kristal-kristal yang apa ya, bukan larut ya, tapi kristal yang kemudian membangun satu material ya, satu material yang nanti akan menjadi cikal bakal dari magma ya. Biasanya dia masih ada di kedalaman yang cukup dalam ya. Nah, bentukan seperti ini ya sebetulnya adalah produk awal dari yang namanya partial melting ya. Nah, material ini ya, jadi mass zones itu ya sifatnya dia non eruptible ya. Jadi kalau kita ingat tadi ada suhu solidus, kemudian suhu liquidus itu ya. Nah, ketika si crystal melt zone ini mulai terbentuk, dia lebih bersifat seperti solid ya. Nah, sedangkan yang interconnected melt dominated regions ya, ini yang nanti kita katakan sebagai magma storage gitu ya. Jadi biasanya material yang mengisi magma storage itu adalah material yang memang dia sudah bisa mengalir. Dan karena dia bisa mengalir, dia bisa berpindah dengan lebih mudah sehingga dia nanti bisa berubah sifatnya ya, dan pelan-pelan nanti dia akan menjadi eruptible atau dia akan bisa menuju ke fase erupsi ya. Nah, pembedaan dari dia non eruptible dan dia eruptible itu tergantung dari ukuran kristal yang membentuk ya. Kemudian juga bentuk dari kristalnya ya, dan strain rate ya. Tadi temanmu sudah menyebutkan bahwa kalau di dalam geofisika kita mengkuantifikasi sifat fisis dari satu material itu berdasarkan nilai apa ya, yang kita katakan sebagai konstanta elastisitas gitu ya. Konstanta elastisitas ini berhubungan dengan stres dan strain yang bekerja di dalam material tersebut ya. Dan kalau kita bisa mengkuantifikasi strain rate dari material tadi, lalu kita bisa mengkategorikan apakah material ini termasuk eruptible atau non eruptible. Oke. Nah, untuk melokalisir satu sistem magmatik ya, suatu sistem magmatik, jadi kita katakan sistem magmatik kenapa? Karena nanti sudah berhubungan dengan kantung magma, kemudian berhubungan dengan konduit, lalu berhubungan dengan dike. Kalau Anda tahu dike itu yang intrusi, yaitu batuan yang berusaha menembus batuan di atasnya tapi dia tegak gitu ya. Lalu seal dan lain-lain itu biasanya nanti kita harus ada tools ya untuk bisa mendeteksi keberadaan magmatic system tadi. Mengapa ya? Karena magmatic systemnya kan ada di bawah tanah ya, ada di subsurface, sedangkan kita ada di atas ya. Maka kita harus menentukan lokasi magmatic sistemnya ada di mana, bentuknya seperti apa gitu ya, yang nantinya pemahaman terhadap lokasinya seberapa dalam, bentuknya seperti apa, apakah miring, apakah tegak, nanti semuanya itu akan memandu kita kepada pemahaman ya tentang magmatic system tersebut dan potensi dari erupsi yang bisa ditimbulkan oleh magmatic system tadi. Jadi sekarang mulai kelihatan hubungan antara sifat magma ya, kemudian bentuk dari struktur sistem magmatik tadi gitu ya, sehingga nanti bagaimana keduanya ini akan berkontribusi dan menghasilkan jenis erupsi yang berbeda, menghasilkan pula jenis gunung api yang berbeda-beda. Iya. Oke, nah ini ada gambar yang menurut saya cukup mewakili satu magmatic system ya, dimana kalau kita lihat magma chamber atau kantong magma itu ada di bawah sini ya. Jadi kalau sudah bilang magma chamber berarti
kita sudah bukan lagi bicara tentang yang non-eruptible, tapi kita berbicara tentang magma storage yang dia sifatnya sudah mulai eruptible gitu ya. Nah, kalau kita punya di sini ada magma chamber ya, tentunya ada magma yang mengisi ya. Maka magma itu kan dia akan mencoba naik ke atas gitu ya. Kita tahu magma itu ada suatu material yang sifatnya lebih cair dalam artian bukan lagi material 100% padat ya, tapi sudah mengarah ke cairan, entah dia itu cairan yang sangat kental ataupun tidak ya, tapi dia sudah punya sifat cairan itu. Nah, magma ini kan mulai bisa bergerak gitu kan ya. Walaupun dia sudah bergerak dan berhasil mendekati permukaan, tetapi ternyata tidak semua magma itu berhasil keluar dan menjadi material erupsi gitu ya. Sebagian besar dari magma itu masih ketika dia bergerak lalu mengisi bagian-bagian yang cukup lemah di bawah permukaan tanah ya. Selanjutnya dia tidak bisa naik ke permukaan ya, tetapi dia hanya menjadi batuan-batuan intrusi gitu ya. Nah, ini yang digambarkan dengan yang warna hitam ini ya. Jadi ini tadinya magma gitu ya, terus naik membentuk struktur intrusi seperti ini ya. Kalau dia naik begini namanya dike gitu kan, nih kayak gini kan dike. Kalau dia yang mendatar seperti ini ya disebut sebagai seal gitu kan ya. Yang geologi masih paham betul ini gitu ya. Sedangkan yang besar-besar di bawah gitu besar-besar di bawah maksudnya yang kayak gini bentukannya itu seperti ini disebut sebagai lakolit misalnya. Lalu yang magma chamber tapi kemudian dia kehilangan panasnya dan menjadi berubah atau balik menjadi batuan lagi sering disebut sebagai pluton atau plutonik gitu. Sedangkan yang berhasil selamat gitu ya, yang tidak kehilangan panasnya sampai dia bisa menuju ke permukaan, nanti inilah yang akan menjadi gunung api ya. Nah, kemudian apa yang membedakan nasib dari dua sistem ini gitu ya. Mengapa kok ada yang survive berhasil jadi gunung api, namun ada juga yang hanya menjadi intrusi saja seperti ini. Nah, itu ternyata dikontrol oleh beberapa hal ya. Jadi ya beberapa intrusi yang tidak berakhir menjadi suatu letusan itu biasanya disebabkan karena hilangnya gaya dorong ya. Jadi dia kehilangan tekanan gitu. Sehingga ya sudah karena dia tidak ada lagi yang bisa menekan ya sudah dia berhenti di situ, tidak punya tenaga untuk naik lagi ke atas ya. Jadi daya dorongnya kurang gitu, sehingga dia tidak bisa merekah mencapai ke permukaan ya. Selain itu selain daya dorongnya kurang ya, yang berkaitan lagi adalah karena magma yang berusaha migrasi atau berusaha pindah itu dia terlalu berat ya, terlalu dense gitu ya, sehingga kalau daya dorongnya tidak cukup ya untuk mendorong yang atau daya dorongnya kecil sedangkan yang didorong itu sangat berat, maka otomatis dia tidak bisa berpindah jauh. Sebelum sampai ke permukaan dia sudah mati duluan gitu kan. Kemudian kadang-kadang ada bukaan rekahan-rekahan seperti ini, rekahan di dalam tanah gitu ya, yang ketika dia mulai menerobos lapisan batuan yang di atasnya atau merobos batuan yang di atasnya, lalu dia menghasilkan suatu zona yang justru menjadi yang menghasilkan satu zona yang merespon stres yang dia berikan ya, dan respon dari batuan yang ada di sekelilingnya itu ternyata dia lebih besar dari stres yang dihasilkan oleh daya dorong magma tadi ya. Sehingga akibatnya sudah dia tidak, karena dia berusaha mendorong ke atas, tapi yang di sebelahnya itu kemudian membalas mendorong seperti ini, akhirnya dia tidak mampu untuk berpindah ke tempat yang lebih jauh. Ya, dia berakhir di situ, stall di situ. Ya. Kemudian bisa jadi
magmanya itu mendingin terlalu cepat, ya, mendingin terlalu cepat. Karena dia mendingin terlalu cepat, akhirnya dia menjadi beku lagi, ya, menjadi batuan beku lagi, tidak lagi menjadi magma yang mudah berpindah, tapi kembali menjadi material solid, ya, karena proses pendinginan yang cepat itu. Lalu ada lagi karena kita tahu bahwa magma itu bersifat zat alir, ya, artinya dia punya viskositas, punya kekentalan, ya. Nah, suatu saat kalau kekentalannya itu kemudian sangat kental, gitu ya, sangat kental sehingga terjadi dekompresi yang menghasilkan dekompresi yang sangat cepat, lalu menghasilkan kristal-kristal baru, dan akhirnya dia menjadi padatan lagi, gitu ya. Ya, jadi kalau sudah padat ya sudah, dia tidak bisa lagi mengalir, tidak bisa lagi berpindah ke tempat lain. Lalu dia berakhir seperti yang warna hitam ini. Nah, yang merah-merah ini dia yang berhasil survive, ya, dari hal-hal yang menghambat dia untuk naik ke permukaan dan membentuk yang namanya gunung api. Ya. Nah, jadi sebelum terjadinya magma chamber, gitu ya. Jadi magma chamber itu kan sebetulnya ini, ya. Nah, di bawahnya ini kan sebenarnya ada proses yang mirip seperti ini, gitu ya. Nah, magma chamber ini bisa terbentuk bagaimana, ya? Karena di bawah magma chamber, sebelum dia membentuk magma chamber, sebetulnya kan dia berpindah dari sumber lain yang lebih dalam, ya, yang kita sebut sebagai tadi mush non eruptible itu, ya. Jadi dia sangat dalam, gitu. Kemudian dia pelan-pelan materialnya itu karena adanya pelelehan itu kan, ya. Terus pelan-pelan yang sudah meleleh itu kan dia akan migrasi ke tempat yang tekanan yang lebih rendah, yaitu yang ada di atas, gitu kan. Nanti di atas, ya, dia akan membentuk suatu kompleks intrusi seperti ini, gitu ya. Jadi pertama dia mungkin menerobos melalui satu dike begitu, lalu di sebelahnya terbentuk dike baru, di sebelahnya juga terbentuk dike baru, lalu dike-dike ini sama-sama akan membentuk satu intrusi kompleks yang ada di kedalaman yang lebih dangkal. Nah, di intrusi kompleks itu nanti akan terbentuk lagi intrusi-intrusi yang lebih kecil, ya. Intrusi-intrusi yang lebih kecil, tetapi tubuh intrusi kecil itu dia saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, kalau di sini hanya berbentuk dike, ya, maka yang di atasnya ini berbentuk dike dan seal. Oke. Lama-lama ya nanti dike dan seal-nya itu karena semakin banyak dia mengisi, gitu ya, lama-lama nanti dia akan membentuk atau saling terkoneksi satu dengan yang lain, ya. Saling terkoneksi satu dengan yang lain sehingga terbentuklah satu kantong magma yang siap untuk meletus menjadi atau membentuk satu gunung api. Ya, kalau yang ini dia karena dia terlalu dalam sehingga dia tidak eruptible, gitu tadi dikatakan, ya. Jadi fasenya dia itu lebih banyak kristal yang memilih untuk padat, ya, sehingga yang bisa berpindah itu dia bisa berpindah tapi dalam waktu yang sangat lama, gitu ya. Itu yang sangat lama sehingga karena masih terlalu dalam dia tidak bisa berpindah ke tempat yang lebih dangkal, yang dekat dengan permukaan, ya. Maka dia akan berpindah dulu lalu membentuk yang namanya intrusi kompleks yang nanti akan berkembang menjadi satu magma chamber yang matang, ya, yang dewasa dan siap untuk menjadi dapur dari satu gunung api, ya. Nah, ini yang di sini, ya. Nah, agar supaya atau syarat agar magma chamber seperti ini, ya, mature magma chamber ini bisa terbentuk, ya, maka nanti harus ada pasokan material, ya, dari bawah sini, ya, harus ada pasokan material yang cukup cepat, gitu ya, cukup cepat. Dimana kalau di sini dikatakan instruksi magmanya harus 10 pangkat minus 3 km kubik, ya, per tahun, ya.
Sehingga nanti dengan kecepatan yang minimum seperti itu akan bisa terbentuk magma chamber gitu ya, di tempat tersebut gitu ya. Tapi kalau dia tidak secepat ini, maka nanti dia naiknya pelan-pelan, belum sempat dia membentuk interconnected intrusive kompleks ya, nanti dia sudah keburu dingin gitu kan. Jadi tidak sempat terjadi pembentukan kantung yang lebih besar, dia sudah keburu dingin sehingga hanya membentuk satu intrusi kompleks saja. Bahkan mungkin dia nanti bisa menjadi hitam seperti yang ada di gambar sebelumnya. Kemudian ya di mana kontribusi geofisika ya agar kita bisa menemukan ini tadi, bisa menemukan magma chamber. Ini kan masih ada di bawah permukaan ya. Kalau Anda lihat gunung api itu Merapi itu tingginya 2900 sekian katanya. 2900 sekian meter ya. Tidak sampai 3000 meter, tidak sampai 3 km tingginya ya, kalau diukur dari permukaan laut ya. Maka magma chambernya tergantung dia ada kedalaman berapa gitu. Bisa dia cukup dangkal, jadi dia gantung gitu ya. Jadi kalau ada Merapi di sini misalnya, terus di sini adalah dasar laut gitu ya. Mean sea level, maka kan bisa saja dia ada di sebelah sini. Jadi lebih tinggi dari mean sea level gitu ya. Atau bisa juga dia lebih dalam gitu ya, di bawah mean sea level misalnya. Nah, nanti tergantung gunung apinya kan ya. Tapi bisa dibayangkan ya dari puncak ke dalam sini sebetulnya cukup dalam gitu kan. Hitungannya masih kilometer, 5 kilometer. Oke, lalu bagaimana kita atau orang bisa menemukan bahwa di situ ada magma chamber dengan bentuk seperti itu gitu ya. Nah, biasanya kita akan minta bantuan dari data geofisika gitu ya. Jadi untuk melokalisir di mana ada satu aktivitas magmatik yang dihasilkan dari satu kantong magma aktif, itu kita bisa menggunakan data geofisika ya. Kemudian selain itu kalau misalnya data geofisika tidak punya, tetapi sebetulnya orang mengamati sendiri bahwa di daerah tertentu itu ada aktivitas, misalnya aktivitas fumarol ya, atau ada erupsi freatik gitu ya, maka kemungkinan di sekitar daerah itu di bawahnya ada intrusi magma yang masih aktif. Nah, selain itu beberapa teknik yang lebih baru ya, mungkin Anda pernah dengar yang namanya INSAR atau Interferometric Synthetic Aperture Radar ya. Jadi ini sebetulnya adalah data pengamatan yang diperoleh secara remote oleh satelit ya. Jadi satelit dia mengelilingi bumi kita lalu lewat di satu tempat dari waktu ke waktu, dia bisa mengidentifikasi kalau satu tempat itu mengalami deformasi. Jadi satu tempat itu membengkak, itu dia bisa melihat dengan menggunakan dorong dari bawah oleh aktivitas magmatik. Setelah itu metode geofisika yang sering banyak dipakai itu adalah metode seismik ya, baik itu seismik aktif maupun pasif ya. Biasanya nanti bisa capture atau mencitrakan daerah yang bisa membedakan daerah yang terisi magma dibandingkan dengan daerah yang ada di sekitarnya. Bisa juga menggunakan teknik seperti kita menentukan lokasi gempa bumi ya, kita melokalisir gempa-gempa yang biasanya mengelilingi satu tubuh magma gitu ya. Dan masih banyak lagi ya, nanti kalau kita olah, kita modelkan entah secara inversi ataupun modelan maju ya, FOWAT, nanti kita bisa menghasilkan satu citra
bawah permukaan tentang sistem kantung magma yang sedang kita pelajari atau sedang kita cari. Nah, ini adalah salah satu contoh dari penerapan metode geofisika ya, untuk melokalisir zona-zona yang kita perkirakan sebagai zona yang terisi magma. Ya. Jadi ini dari mana ya? Kalau nggak salah ini Saint Helen kalau nggak salah. Jadi yang bunder-bunder ini, ya, itu bunder-bunder ini ya bunder-bunder transparan, lingkaran transparan ini mewakili lokasi dari gempa bumi yang berhasil dilokalisir oleh satu jaringan seismometer yang dipasang di atas gunung tersebut. Ya. Kemudian daerah yang sepi, daerah yang merah ini, yaitu daerah yang sepi dari kehadiran gempa, ya, itu ditafsirkan sebagai apa? Sebagai daerah yang ya tidak, yang daerah yang tidak bisa menghasilkan gempa, gitu ya. Kalau kita tahu bahwa gempa itu kan sebetulnya prosesnya, gempa yang di sini dimaksud adalah gempa vulkanik, gempa vulkanotektonik ya. Jadi kalau misalnya ada gempa vulkanotektonik, maka yang menyebabkan itu sebenarnya apa? Karena ada batuan yang dia patah, ya. Batuan-batuan yang patah, gitu kan. Nah, batuan-batuan kalau dia patah, maka berarti dia haruslah sesuatu yang material yang solid. Kalau batuannya dia cair seperti magma, maka dia tidak akan menghasilkan gempa. Itulah mengapa zona yang kosong ini ya, yang sepi dari gempa, lalu ditafsirkan sebagai magmanya ya, atau kantong magmanya. Ya, demikian juga yang di sebelah sini ya, ini juga ditafsirkan sebagai magma. Yang di sini lebih dekat lagi dengan permukaan juga ditafsirkan sebagai magma karena ada zona yang sepi dari gempa. Oke. Ya, itu adalah salah satu guna geofisika dalam melokalisir kantong atau kantong magma atau sistem magma di bawah permukaan. Nah, selain dari geofisika ya, sebetulnya kita juga bisa mendekati sistem satu sistem magmatik itu dengan percobaan petrologi gitu ya. Jadi kalau geofisika itu tentu ranahnya orang geofisika. Nah, yang petrologi ini lebih ke arah teman-teman geologi ya. Jadi petrologi, kemudian geokimia itu lebih ke ranahnya teman-teman dari disiplin geologi gitu ya. Di mana mereka yang mempelajari ketika satu magma chamber atau kantung magma itu sudah terbentuk ya, maka sebetulnya si magma chamber ini sudah menentukan ya, si magmanya itu akan seperti apa gitu ya. Si magmanya itu akan berperilaku seperti apa ya. Satu ya, jadi ketika magma chamber sudah terbentuk, maka magma chamber ini menentukan sifat dari magma yang nanti akan erupsi ya. maupun nasib dari suplai magma dari tempat yang lebih dalam. Oke, ya itu yang berperan di dalam apa ya? Di dalam menentukan tempat penyimpanan magma tadi. Ya. Nah, magma yang terakumulasi ya, magma yang terakumulasi sebetulnya dia juga menghalangi magma itu untuk naik ke tempat yang lebih dangkal. Gitu ya. Artinya bagaimana? Jadi kalau Anda bayangkan ada sesuatu yang bergerak dari bawah gitu ya, maka dia akan mengisi dulu magma storage yang ada di atas ini. Oke, sebelum magma storage ini terisi penuh, maka nanti akan sulit bagi magma yang baru mengisi ini untuk naik ke permukaan. Sehingga itu tadi kalau magma chambernya dia besar, maka nanti akan butuh waktu lama untuk mengisi magma chamber itu. Ya. Lalu selama dia terisi, menunggu dia penuh, kita nanti berharap gitu ya bahwa
panas yang disimpan oleh magma yang mengisi magma chamber itu tidak keburu hilang sebelum magma chamber itu penuh. Anda bisa bayangkan toh, kalau misalnya Anda punya botol gitu ya, botol itu kan kita isi ya, lalu isinya itu tidak akan tumpah sebelum sebelum botolnya penuh ya. Oke, Anda jangan bilang, bisa Bu, kalau saya tunggingin. Enggak, kan bentuknya tetap tegak seperti ini gitu ya. Ya, Anda bayangkan, jadi harus terisi dulu penuh, baru nanti dia akan keluar. Nah, kalau misalnya pada saat kita mengisi itu, ya, ternyata sudah keburu dingin itu si magma, maka dia tidak bisa naik ke atas. Ya, nah ini yang kemudian akan yang disebut sebagai salah satu petrologi constraint dari tempat penyimpanan magma. Oke, jadi ketika ada kantung magma, maka ya hal ini akan menambahkan lamanya si magma itu untuk tertransportasi dari bawah sampai ke permukaan. Oke. Nah, selanjutnya ya, walaupun magma yang sudah terkumpul di dalam magma chamber ini ya, sembari dia menunggu ya, lalu disuplai lagi oleh magma baru dari bawah, tapi sembari dia menunggu untuk naik ke atas karena dia harus menunggu sampai magma chamber penuh, pastinya nanti akan terjadi perubahan atau sifat fisik maupun sifat kimiawi dari magma yang sudah mengisi magma chamber tadi. Artinya ya, magma yang sama ya, lalu dia menunggu di magma chamber, kemungkinan akan berubah sifat fisiknya ya, walaupun komposisinya sama gitu kan. Nah, nanti kalau ada magma baru yang naik ke sini dengan komposisi yang sama, tetapi mungkin sifat fisiknya juga tidak sama dengan yang sudah lama bertengger di dalam kantong magma gitu ya. Nah, ini yang kembali kita sebut sebagai constraint petrologi terhadap penyimpanan magma di kantong magma. Gitu. Dan semuanya itu yang nantinya akan mempengaruhi dari tipe erupsi yang dihasilkan oleh sistem magma tersebut. Ya, jadi mungkin saja dia ada dua gunung api yang magmanya itu sama yang mengisi ya. Jadi komposisinya sama di gunung api A dengan gunung api B, tetapi dia punya sistem magma storage itu yang berbeda ya. Yang satu mungkin dia besar kantong magmanya, yang satu kecil ya. Maka nanti kemungkinan akan menghasilkan tipe erupsi yang berbeda. Dan ini sudah pernah disampaikan oleh Pak Imam di pertemuan kedua kalau nggak salah. Oke, nah ini sebenarnya hanya penjelasan lebih detail dari slide sebelumnya ya. Jadi dicontohkan dengan kasus di St. Helen. Ya. Jadi di St. Helen itu berdasarkan data pengamatan geofisika itu dibuat satu model ya, data geofisika dan juga data petrologi sebetulnya ya. Dibuatlah kemudian satu model yang menggambarkan sistem kantong magma yang ada di bawah St. Helen gitu ya. Di mana nanti dikatakan kalau misalnya kita punya bentuk sistem seperti ini ya, maka nanti yang akan terjadi itu apa saja gitu ya. Akan terjadi adalah magma nanti akan berusaha mengisi si chamber ini dulu ya. Oke, akan berusaha mengisi chamber ini dulu gitu ya. Karena kemudian dia butuh waktu gitu ya, maka nanti magma yang sudah lama bertengger dan sudah berubah sedikit demi sedikit sifatnya akan mendapat input dari magma yang lain, yang baru, yang dari bawah gitu ya, yang dari bawah. Gitu. Sementara itu ya, ketika dia mulai menempuk di sini, kemungkinan dia sudah membuat layering, jadi sudah membuat stratifikasi gitu ya. Jadi mungkin magmanya ada yang kemudian berada di pinggir dari chambernya itu, sehingga kemudian dia mempunyai sifat yang berbeda dibandingkan magma yang ada di tengah gitu ya.
Yang di pinggir mungkin dia lebih dingin sehingga dia nanti berubah komposisi volatilnya maupun kristal yang terbentuk gitu ya. Dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang pinggir nanti dia akan interaksi dengan dinding sekitar magma chamber itu gitu ya. Sehingga otomatis juga akan berubah komposisinya dan banyak hal. Nah, makanya ya nanti kalau dia meletus, lalu tipe letusannya di tahun ini ya di tahun 2000 misalnya dengan tahun 2100 kok berbeda gitu. Nah, itulah makanya akan susah dilihat ya kan, susah lihat mengapa kok wong gunungnya sama gitu kan. Tapi setelah 100 tahun mengapa dia kok memilih letusannya efusif atau memilih eksplosif ya. Ya karena itu tadi ya, karena di dalam sini sifat apanya atau prosesnya sangat kompleks dan akan sangat mempengaruhi eruption style dari gunung tersebut. Ya. Walaupun satu gunung yang sama, kemungkinan dia eruption style-nya berbeda dari satu erupsi ke erupsi yang lain. Ya, ini digambarkan di St. Helens, di Merapi juga demikian, 2010 seperti itu, ya, 2006 tidak seperti itu, ya. Yang sekarang nih mulai 2018 sampai sekarang juga erupsinya juga beda gitu kan. Nah, itu ada apa gitu kan. Kalau kita bisa observasi menggunakan data geofisika plus data petrologi gitu ya, sering-sering ngambil sampel gitu ke atas, maka nanti kita bisa membuat model ya kira-kira mewakili tipe erupsi terkini. Oke. Ini adalah salah satu penjelasan lagi tentang constraint petrologi yang men-trigger terjadinya erupsi ya. Jadi digambarkan ada dua kondisi dari satu tempat penyimpanan magma ya yang diwakili oleh kondisi A, yaitu disebut sebagai fase equilibrium gitu. Sedangkan yang fase B ini adalah fase di mana kristal-kristal itu mulai meleleh dan terikut di dalam atau diperhitungkan di dalam penentuan sifat magmanya tadi gitu ya. Ada dua ini gitu ya. Jadi kalau yang equilibrium ada ya di sini. Oke, yang equilibrium itu lebih menggambarkan fungsi pressure dan temperatur ya. Jadi menggambarkan bahwa pembentukan kristalisasi itu tergantung dari perubahan tekanan dan perubahan suhu yang nantinya kemudian akan menghasilkan berbagai presentasi kristal yang berbeda-beda ya. Sedangkan yang fase pembentukan kristal lelehan ya itu lebih ke penggambaran pengayaan volatil di dalam magma sebagai akibat dari pelelehan kristal-kristal tersebut ya. Jadi ketika magma itu mengalami menaik ke atas ya, maka nanti dia akan dipengaruhi oleh suhu gitu ya. Bukan dipengaruhi suhu, maksud saya akan berubah suhunya ya. Sehingga nanti akan terjadi pembentukan atau pelepasan volatil gitu ya. Volatil di dalam magma tersebut ya. Nah, kalau misalnya nanti komposisi volatilnya itu lebih banyak ya otomatis nanti tekanannya akan berubah sehingga juga akan menghasilkan triggering erupsi yang berbeda dengan kalau volatilnya rendah. Padahal dia mempunyai komposisi magma yang sama. Hanya karena perubahan fraksi volatil dan fraksi padat saja sehingga jenisnya bisa berubah. Kemudian pemahaman tentang tadi tentang magma storage ya. Magma storage itu kan magma chamber itu ya, kantong magma. Nah, sekarang kita bicara tentang conduit. Conduit itu kalau ada magma chamber seperti ini, kantong magma seperti ini, conduit adalah yang dia pipa yang menghubungkan dengan permukaan tanah.
Nah, sebelum tahun 1980-an ya, kita selalu menggambarkan sebab erupsi yang eksplosif itu lebih dikontrol oleh sifat magmanya. Apakah magmanya itu tersaturasi atau tidak tersaturasi oleh volatil, ya, atau oleh zat uap gitu kan, atau gas gitu. Nah, setelah tahun 90-an ya, ternyata orang mulai memikirkan ternyata tipe letusan itu tidak hanya dikontrol oleh tipe magmanya saja gitu ya. Tetapi ternyata ya ketika berdasarkan data yang diamati di Gunung St. Helens dan juga Gunung Unzen di Jepang gitu, ternyata sifat magma yang berubah ini ya, apakah dia tersaturasi dengan uap atau dengan gas gitu ya, itu berhubungan dengan apa? Dengan konduit si magma tadi gitu ya. Dimana ternyata magma itu sifat fisikanya bisa berubah ketika dia tertransportkan dari kantong magma ke permukaan. Jadi ketika dia melewati konduit, kalau konduitnya cukup panjang ya, maka nanti ada perubahan sepanjang magma itu ditransportkan dari konduit ke permukaan. Oke. Dan nantinya proses interaksi antara konduit dan magma, ya, dinding konduit dengan magma, itu akan merubah sifat-sifat reologi, ya, sehingga juga akan merubah sifat dari erupsi yang dihasilkan oleh magma tadi, ya. Jadi kita sudah punya dua, paling tidak, jadi sifat magma, kemudian bagaimana besar atau kecilnya, dalam atau tidaknya kantong magma. Dan yang ketiga, lalu ada hubungannya dengan dengan pipa atau dengan konduit. Ya, jadi kalau ini sudah ada kantong magma di sini, lalu nanti dia berusaha naik ke permukaan, gitu kan. Nanti di permukaan, nanti sebelum mencapai permukaan, dia berinteraksi lagi dengan dinding konduit. Ya. Ya. Sehingga apa? Sehingga ternyata walaupun kita berasumsi magmanya terbentuk di tektonik setting yang sama ya, sehingga kita mengharapkan akan menghasilkan tipe erupsi yang sama gitu ya, ternyata tidak gitu ya. Ternyata itu sangat salah ya. Ternyata jauh lebih kompleks daripada yang kita bayangkan selama ini. Oke. Baik, saya akan berhenti di slide nomor 15 ya. Jadi dikatakan ini ya, jadi magma atau magma chamber ini ya, magma chamber ini dia merupakan sistem tertutup ya. Di hampir semua gunung api dia merupakan sistem tertutup. Tidak berhubungan dengan apa? Tidak berhubungan dengan permukaan ya. Kecuali di Gunung Stromboli dan Vilarica, di mana dia punya sistem terbuka sehingga magma yang ada di bawah ini dia berhubungan langsung dengan udara bebas ya. Tapi di hampir semua gunung api yang lain tidak terhubungan dengan udara bebas gitu ya. Sehingga harus ada satu tekanan yang cukup ya untuk bisa membuka sumbat yang ada di atasnya ini ya. Ya, untuk menghasilkan satu aktivitas erupsi ya. Jadi magma itu harus membuka jalan ya untuk keluar ke permukaan. Dan dia harus membuka jalannya nama apa? Jalannya namanya konduit. Jalannya magma itu disebut konduit ya. Kadang-kadang ya konduit ini tidak selalu mudah untuk bisa dibuka ya, untuk bisa ditembus ya. Selalu tapi sebabnya apa konduit bisa terbentuk,
kenapa kok dia milih conduitnya di situ? Nah, ini yang sebetulnya masih jadi perdebatan para ahli, gitu ya. Masih jadi perdebatan para ahli. Gitu. Jadi kalau ditanya mengapa kok kita tahu bahwa sepanjang selatan Pulau Jawa itu ada subduksi kan, ada zona subduksi gitu ya. Tetapi kenapa kok keluarnya Merapi di situ? Kenapa kok keluarnya ada di perbatasan Magelang, Jogja, dan Boyolali misalnya? Kenapa tidak keluar misalnya di mana ya, di Kulon Progo misalnya? Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan. Mengapa kok konduitnya milihnya di situ, tidak di sebelahnya? Gitu. Ya, ini yang masih jadi pertanyaan banyak para ahli. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Aman, Bu. Kita tutup ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah hadir. Yang Classroom, sering-sering cek Classroom. Yang pada sering-sering cek sepadanya ya. Oke, terima kasih sudah hadir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.